proses ini harus dilakukan saya Mari Bapak Ibu bersama kita sebelum kita pada sore ini kita doa Angelis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat petang berkat dalam. Selamat petang berkat dalam. Kita memasuki retret agung ya, mulai Rabu Agung kemarin sampai Pasca nanti. Dan retret agung ini gereja mengajak kita untuk selalu mengadakan D2P. Ada yang tanya D2P, pokoknya pasti apa itu D2P. Doa, firman, dan puasa. Kita sudah D2P. Dan kali ini pertemuan APP yang pertama, kalau Persekutuan Agung Semarang mengambil tema gereja berjuang menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Kalau kita melihat judul dari tema di kas ini, bahagia. Bahagia itu kalau masing-masing individu untuk mendefinisikan atau mengartikan pasti berbeda-beda. Tapi kalau tulis saya pribadi, bahagia adalah saya mendapatkan rahmat, saya mendapatkan anugerah iman Katolik. Itu sudah luar biasa, saya senang sekali, bahagia sekali. Anugerah dari Tuhan bahwa saya boleh menjadi Katolik. Itu salah satunya. Yang lain-lain tentu ya, sejahtera. Sejahtera pada umumnya cukup dengan sandang, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, ada yang lain mungkin kesehatan, sejahtera ya. Tema dari Persekutuan Agung Semarang itu. Dan sore hari ini subtema kita akan mengenal potret kondisi dan potensi dasar untuk mengawal aksi. Ini judulnya susah ya kalau diartikan. Kalau pertemuan seperti ini di pelosok desa yang jauh dari kota, tapi sulit nih Bapak Ibu yang petani, yang mungkin dari jadi SMP ini apa ini potret kondisi dan potensi dasar untuk mengawal aksi. Itu kesulitan ya. Kita anggap saja tahu artinya potret kondisi dan potensi dasar untuk mengawal aksi. Pada pertemuan yang pertama ini, umat beriman memahami pentingnya data
untuk dapat merencanakan gerakan yang tepat sasaran ya. Dalam konteks Gereja Keuskupan Agung Semarang, pendataan umat yang dibuat dan perlu untuk terus diperbarui melalui sistem eklesia. Jadi mungkin aplikasi ya eklesia untuk data kas. Diharapkan mampu memberikan gambaran real atau nyata tentang kondisi umat beriman. Sistem ini hendaknya dikenal dan digunakan umat, terutama para pelaku pastoral. Ini mungkin itu penting ya nih, aplikasi eklesia. Sebagai dasar merencanakan kegiatan dan gerakan atau aksi bersama di Keuskupan Agung Semarang. Mari kita sebelum melanjutkan kita buka Mandat Bakti lagu nomor 367 di Jenjama. Mari selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Keberhasilan sebuah gerakan atau aksi tentu tidak dapat hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya dana yang dianggarkan. Keberhasilan sebuah gerakan diukur dari seberapa besar dampak atau perubahan dihasilkan. Tentu kita masih ingat kata kunci relevan dan signifikan. Tentu kita dalam konteks pelayanan gereja di KAS semakin relevan dan signifikan, dampak dari sebuah gerakan tentu akan semakin bermanfaat. Relevan berarti tepat sasaran dalam merencanakan sebuah gerakan. Perlu ditentukan terlebih dahulu sasaran yang akan digarap. Sedangkan signifikan artinya tampak perbedaan yang jelas sebagai hasil dari gerakan. Cara paling mudah untuk mengukur seberapa signifikan perubahan yang dihasilkan sebuah gerakan adalah dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir dari sasaran gerakan. Untuk itu, dalam merancang gerakan diperlukan juga pemetaan kondisi awal dari sasaran yang akan digarap. Kita juga mengenal pepatah lain, banyak tidak selalu baik, sedikit tidak selalu buruk. Dampak yang relevan dan signifikan pada lingkup yang lebih kecil tentu akan lebih berguna daripada dampak pada lingkup yang luas tapi kurang relevan dan signifikan. Maka perlu juga dibuat pemetaan tentang sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung sebuah gerakan. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, semakin luas pula cakupan gerakan yang dapat digarap.
Namun jika sumber dayanya tidak berlimpah, gerakan dapat dipersempit lingkupnya supaya dampak dari gerakan tetap signifikan. Mekanisme pemetaan kondisi seperti inilah yang seringkali dipromosikan oleh Gereja Keuskupan Agung Semarang sebagai pastoral berbasis data. Sebelum merencanakan kegiatan kita, perlu terlebih dahulu mengenal data-data real yang ada supaya gerakan yang dibuat tidak asal terlaksana, tetapi juga berdampak relevan dan signifikan, yaitu melalui data tadi dari aplikasi Eklesia. Sebelum melanjutkan renungan APP ini, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan agar kita layak dan mengikuti pertemuan APP pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita doakan bersama-sama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami tidak tahu bagaimana harus mengelolanya agar dapat menghasilkan buah berkat bagi kehidupan bersama kami. Bukalah mata dan pikiran kami untuk melihat realita hidup kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami, dan bagi kami semakin dikuatkan untuk saling berbagi sejahtera demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Lukas. Saya minta tolong. Ya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang
ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sister, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita dengarkan, temanya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kalau boleh saya juga meringkas dari judul perikop pada sore hari ini adalah kalau mau mengikuti Yesus adalah harus sangguli ya. Sudah beberapa kali saya sampaikan sangguli. Tentu ingat singkatan apakah sangguli itu? Sangka kiri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Yaitu setiap hari itu harus mengikuti Yesus. Sangguli singkatannya itu. Tapi dalam bacaan Injil juga ada jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, bahkannya majelis, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, apa yang saya sampaikan tadi memang relevan sekali. Sanggul itu, tanggal Juli, ikut salib, ikut aku setiap hari. Ini pelajaran bagi kita sebagai umat beriman yang menjadi anak-anak Tuhan. Itu saja renungan untuk bacaan Injil pada sore hari. Kita lanjutkan dengan pendalaman. Kita mulai renungan dengan permainan kecil. Ini saya kira tidak kita sampaikan ya, nanti ada pertanyaan yang langsung ya. Kalau ada pertanyaan, saya merasa diri miskin, itu kita individu paling sulit ya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Saya merasa diri miskin. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya merasa butuh dibantu. Jadi kadang-kadang orang yang memang kamu dibantu tapi ada image jaga image apa saja ya. Jadi tidak bisa menyampaikan secara terus terang. Kita lanjutkan saja. Di sekitar pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu, Gereja Persekutuan Agung Semarang mulai serius memperbarui data umat berbasis online yang kita kenal dengan sistem eklesia. Pendataan itu dibuat tidak sekedar untuk mendapatkan barcode agar diperbolehkan mengikuti pelayanan registrasi saat diberlakukan aturan pembatasan kegiatan oleh pemerintah karena situasi pandemi. Kita ingat waktu itu tim data paroki berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta data berdasarkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat gratis, dan pengenalan langsung. Data kartu tanda penduduk digunakan sebagai data dasar masing-masing pribadi agar tidak terjadi perdominan atau data yang tertukar. Data kartu keluarga digunakan sebagai dasar pengelompokan dan pemetaan status anggota dalam sebuah keluarga.
Data surat baptis digunakan untuk melihat status gerejani umat beriman. Jadi di dalam surat baptis itu, kalau punya saya ya, itu ada tertulis baptis tanggal berapa, kemudian krisma kapan, nikah kapan, tulis di situ. Jadi tidak bisa digunakan sembarang saja karena sudah ada di situ ya. Sebagai pengurus gereja mungkin kalau belum mendapat krisma tidak boleh jadi berdiakon, itu ada aturannya. Data surat baptis digunakan untuk melihat status gerejani umat beriman, terutama dalam penerimaan sakramen gereja. Sedangkan informasi yang berasal dari pengenalan langsung tim data umat menjadi data menentukan status domisili dan juga situasi aktual umat yang tidak terbaca dari dokumen-dokumen yang ada. Jangan takut untuk memberikan data kepada tim data umat, karena setiap tim data umat terikat oleh fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan data tersebut. Berdasarkan data yang terkumpul itulah tampak wajah konteks pastoral gereja, baik di masing-masing paroki dan juga keuskupan. Konteks pastoral itulah yang kemudian menjadi dasar para penanggung jawab pastoral, uskup, ketua komisi, pastor paroki, dan dewan paroki untuk merancang program pelayanan pastoral yang diharapkan semakin relevan dan signifikan bagi umat dan masyarakat. Salah satu wajah yang dapat dilihat berdasarkan data sistem eklesia adalah tingkat kesejahteraan ekonomi umat. Kriteria untuk mengukur tingkat kesejahteraan umat berdasarkan sistem eklesia adalah ciri keluarga sejahtera menurut aplikasi eklesia adalah terpenuhinya aspek-aspek di bawah. Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. Ini sejahtera ya, keluarga yang sejahtera. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, untuk bekerja, untuk sekolah, dan untuk kerjaan. Rumah yang ditempati keluarga tersebut mempunyai atap, lantainya santai, dan tinggi yang baik. Jika ada anggota keluarga sakit, dibawa ke sarana kesehatan. Kalau bisa nggak mau ke fasilitas kesehatan, paling terkumpul ya, yang enggak. Itu bisa terang, kasihan ya. Semua anak umur 7 sampai 18 tahun dan keluarga bersekolah. Ya, ini sejahtera, kriteria sejahtera menurut tadi yang saya katakan di atas. Menurut pandangan umum, seseorang dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, kriteria kesejahteraan di atas dapat menimbulkan perdebatan. Maka, mari sepakat bahwa yang mampu untuk memenuhi kriteria kesejahteraan di atas masuk dalam kriteria keluarga yang sejahtera. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa melihat di kolom-kolom tabel itu sejahtera di Kota Semarang. Ada 236 14202. Ada keluarga 141,51 keluarga yang sejahtera 90%. Jadi bagus ya, Kota Semarang sejahteranya 90%. Kalau dalam keluarga itu 87%. Prasejahtera ada 10%. Nah ini akan digarap ya, prasejahtera digarap oleh gereja tentunya para pelayan. Prasejahtera dan tidak punya rumah 0,2%. Prasejahtera dan usia sekolah 5 sampai 18 tahun ada 1,3%. Ini apa ini? Prasejahtera dan usia tidak produktif umur 6 tahun dan sampai 58 tahun 3,6%.
jelas tampak sasaran data umat prasejahtera dan juga potensi data umat sejahtera yang dapat diolah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal lain yang kita dimiliki sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dana APP. Yang pertama, nanti kita mengumpulkan kota APP di akhir bulan Mei, April ya, setelah pasca kota-kota APP akan dikumpulkan dan uang yang terkumpul untuk gerakan-gerakan atau aksi-aksi nyata. Setiap masa Prapaskah kita merasakan aksi gerak, tantang, puasa, dan derma. Disingkat D2P tadi ya, di awal saya. Hasil pantang puasa kita wujudkan sebagai dana APP yang kemudian digunakan untuk berbagai program dan pendampingan yang mengarah kepada kesejahteraan. Ini pengelolaan dana dari panitia APP tahun 2022 sampai 2025. Dana tersalurkan 81%, jadi masih banyak yang tersisa yang belum tersalurkan. Dari data yang ada, tampak setiap tahun ada peningkatan penyaluran dana APP kepada yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah sejauh kita ketahui di lingkungan kita, apakah pribadi-pribadi yang mendapatkan bantuan APP memang termasuk keluarga yang membutuhkan atau prasejahtera? Kita akan membacakan ilustrasi terima bantuan sosial ya. Ini bantuan sosial baik dari pemerintah maupun dari gereja. Ilustrasi ini. Akhir-akhir ini beredar berbagai macam bantuan sosial pemerintah di tengah masyarakat. Namun seringkali tampak berbagai masalah menyertai kegiatan penyaluran bansos itu. Praktek korupsi dan nepotisme membuat bansos tidak tepat sasaran. Ini tidak relevan. Meski rezim pemerintahan terus berganti, namun praktek ketidakadilan ini terus saja terjadi. Keluarga yang cukup mampu terdaftar sebagai penerima bansos. Ini yang tidak tepat sasaran namanya ya. Orang yang mampu tapi dapat bansos, ya diam saja karena dapat bantuan walaupun sejahtera. Itu masing-masing yang mendapatkan ya memang tidak adil ya kalau diam saja. Keluarga yang cukup mampu terdaftar sebagai penerima bansos karena memiliki relasi dengan pejabat publik. Namun keluarga lain yang sebenarnya lebih miskin malah tidak masuk daftar. Selain itu tidak jarang bansos yang tersalur tumpang tindih. Satu keluarga menerima beberapa bansos. Wah ini sebenarnya ya sampai beberapa kali mendapat bansos dalam satu keluarga. Karena tumpang tindih datanya tadi tidak pas. Padahal ada keluarga lain yang lebih membutuhkan malah tidak dapat. Permasalahan bansos ini kian berat manakala pandemi COVID-19 menghantam dunia. Bansos yang diharapkan menjadi bantalan sosial paling efektif bagi masyarakat, lapisan bawah justru belum bisa berfungsi optimal. Penyebabnya adalah data kependudukan dan kesejahteraan sosial belum siap dan masih jauh dari akurat. Masyarakat yang sudah dari waktu ke waktu menerima bansos tidak tepat sasaran bukan diam saja karena ya penak ya nampak terus senang ya karena masyarakat manisnya maju bansos ya tidak melihat tetangganya yang butuh bantuan. Bansos yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa yang dikatakan sedang beranjak menjadi negara berkembang justru menjadi pencipta jurang sosial yang semakin sulit diseberangi. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya data sasaran kegiatan yang transparan dan akurat.
penyebab lainnya bisa jadi karena tumpulnya semangat kejujuran dan solidaritas antar anggota masyarakat. Nah, saya itu mengajak kalau kita menggunakan dana APP itu diserahkan kepada mereka yang tepat sasaran nih, yang relevan dan signifikan hasilnya. Sekarang diskusi, masuk ke diskusi, Bapak Ibu, bisa ada pertanyaan-pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Apa saya juga termasuk golongan orang keluarga yang menerima bansos tidak tepat sasaran? Seperti itu ya. Kalau ada yang ngatur, nanti akan saya laporkan. Yang tidak double ya Pak Bisa. Enggak ada ya, ada ya. Nah, adakah anggota masyarakat lain ya di sekitarmu yang benar-benar membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk pemerintah atau bantuan juga dan pihak-pihak lain yang dapat hidup lebih layak? Ini banyak tentu teman-teman kita, Bapak Ibu juga berlihat tetangga-tetangga kita yang benar-benar tetangga itu membutuhkan bantuan. Ada Bapak Ibu melihat tetangga yang tidak sarjana, nggak apa-apa, boleh diusulkan karena dana APP tidak punya untuk rumah Katolik, bisa disalurkan ke umat yang melihat. Nah, kalau saya melihat di depan rumah saya itu ya, orang rumah tangga, bapaknya itu tukang parkir dan tidak duduk pendapatannya, ibunya nganggur, punya anak, anaknya 3 kecil-kecil, ditinggal suaminya. Kasihan banget tetangga saya itu perlu bantuan. Saya tidak tahu prosedurnya harus bagaimana, saya harus takut kemana, tapi dengan dengan seragam kita ya. Kalau yang bisa tahu mungkin tolong bagaimana prosedurnya untuk bisa keluarga tersebut mendapatkan. Ada yang tahu ya? Mungkin kemarin tahu ya. Meskipun saya sebut namanya ya Pak Lopo itu ya. Iya. Kasihan sekali itu mantunya itu pergi. Iya. Kasihan punya anak kecil. Dan Pak Lopo ini hanya tukang parkir. Solusinya minta tanya Pak, nanti akan saya tanyakan pada ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu itu dana pendidikan ada. Apakah boleh diberikan kepada yang di luar kita? Kalau boleh nanti bisa dikeluarkan sesuai dengan warga kita yang mendapatkan. Karena yang besar itu sudah SD, kalau yang kecil itu nanti tapi sering tidak sekolah ke TK. Akan saya usulkan ke PKK Dusun. Karena di PKK Dusun itu ada penyaluran dana KNO-nya. Jadi, ini saya tanyakan pada Bu Tua nanti kalau yang di tempat ibu-ibu itu 150 per bulan. Boleh apa enggak gitu. Untuk yang lain sekiranya mungkin Bapak Ibu ada kelebihan rezeki ya bisa disampaikan. Karena keluarga tersebut tidak malu kalau kita berikan bantuan. Atur nuwun. Ada lagi mungkin keluarga itu apakah punya BPJS ya? Kemarin saya tanyakan katanya ada. Oh ya. Tapi ya tidak tahu karena kita belum membantu mungkin cara pengurusannya bagaimana. Ya nanti bekerja sama dengan Desa Wisma di Utari kita dekati karena sangat kasihan sekali. Ya, BPJS kan penting ya. Iya. Namanya BPJS PGI. Itu jadi yang liar pemerintah, bukan orang pribadinya. Bukan pribadi, pemerintah. Iya. Dari dinas sosial memberikan bantuan untuk liur BPJS. Ya, gratis BPJS. Terima kasih. Nanti saya tanyakan Pak RT juga. Iya, betul. Mungkin ada yang lagi tetangga yang Bapak Ibu lihat perlu banget menerima bantuan. Di Sudah Timur, RT berapa itu? RT 2, RT 19. Kalau di RT 18 itu yang bukan lagi di RT 1.
Ada ya? Nyatakan semua ya? Puji Tuhan, karena sudah ada, tapi mungkin mana ya? Tidak bisa kita mengapproach orang-orang atau keluarga-keluarga, artinya menguatkan dedikasi. Jadi tadi apa? Imit, jaga imit, mampu kok, ya itu kan namanya jaim ya. Ada pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana peranku agar bantuan baik bansos dapat disalurkan tepat sasaran? Tadi yang sudah disampaikan oleh guru Malin akan melaporkan ke RT atau ke BNOTA untuk mendapatkan namanya bansos dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada tanggapan atau usulan dari Bapak Ibu Suster dalam panduan diskusi untuk poin-poin yang saya sampaikan. Mungkin tanya. Oh, silakan tanya. Mumpung ada suster. Oh iya. Ya. Dari Susteran CB barangkali amanah di dalam organisasinya yang CB itu ada dana-dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Itu saja yang kami tanya. Kalau di komunitas ini. Terima kasih pertanyaannya Bu. Karena saya sekarang itu kan di pembinaan, jadi apa ya, semua juga dibiayai. Jadi kami kurang mengetahui. Tapi sebelum saya ke novisiat, saya di Magelang, tugas di Magelang, asrama SMK dan di SMK Pius. Itu memang kami membantu banyak anak-anak yang sekolah di sana. Malah kadang itu beasiswa penuh itu tiap tahun di SMK Pius itu ada. Itu yang saya ketahui. Lalu tetap kami kalau di sekolah Karakanita itu juga ada, tapi itu pengelolaannya lewat sekolah. Jadi kan di sekolah itu ada data begitu. Biasanya kami juga menolong. Nah sebelum kesini saya di lahan itu kami juga melihat anak-anak yang memang membutuhkan, lalu kami sampaikan ke CB, terus nanti juga dibantu. Kalau di Jogja sini kami kurang mengetahui karena ya sementara tugas saya apa ya, mendampingi ya, membina calon suster itu Bu. Ya sementara itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Suster Ibunya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah komunitas ada orang-orang yang perlu dibantu sekolahnya. Jadi Susteran Mampir Apik mungkin ya yang mengelola Karakanita. Oh iya ya, Karakanita. Wilayah Jogja. Oh iya. Magelang itu Jawa Tengah, Surabaya dan Magelang. Kalau Jogja hanya Jogja dengan desa 2 dan lain-lain. Ya, mungkin siapa yang mau sekolah di SMA gratis, minta bantuan apa namanya, bantuan spesialan ya, bisa mengajukan bisa ya, karena memang butuh ya. Di kalangan warga ada yang misalnya ada kreatif itu kalau sekolah SMA Karakanita yang sekolah ada nggak ya? Tidak. Oh baru di daerah mana itu sudah? Jalan Sutomo Oh. yang Wah,
Ya, kan masih SMP ya. Nanti kalau bisa di SMA setelah juga mungkin kita mengajukan karena untuk meringankan biaya SPP-nya ya tidak full tapi hanya per sebelah tanggal ya suster ya. Kita mendapat info dari maka itu sudah Nanti bisa disampaikan kepada kami. Ya, ya terus menyampaikan. baik info dari suster sangat berguna baik untuk sekolah SD, Kalkanita, SMP, akhir ya, Silverasus milik Kalkanita, kemudian SMA-nya, SMA 1, 2, sekarang nggak ada SPP kok ya. Kalau yang di Kelanjutan itu juga ada Kalkanita ya? Kami sudah ada pengelolaannya. Sudah lain. Oh, ya, bukan kayak tadinya sini. Oh, tadinya pas. Oh, ya. Tapi namanya masih SMA. Pinjam ya. Oh, tidak nama. SMA apa ya itu? Kalkanita. Oh, tetap Kalkanita. Oh iya. Oh, maksudnya penyakit jenazah ya. Untuk menjadi orang siswa namanya keren, tapi hanya pinjam. Enggak apa. Sudah tidak mampu. Lah iya, betul juga. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami boleh merenungkan pada pertemuan APP yang pertama ini. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan bersama doa-doa kami. Bagi pemimpin gereja, ya Bapak, semoga para pemimpin gereja Kau limpahkan anugerah rahmat kebijaksanaan sehingga bisa menjadikan teladan bagi pemimpin-pemimpin masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pelayan di paroki kami, semoga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sukacita dalam memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat lingkungan Matius, semoga umat-Mu di lingkungan Matius ini dapat mengisi Prapaskah ini dengan doa, serma, puasa dengan baik sesuai ajakan gereja. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan marilah kita lakukan seluruh doa-doa tadi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup halaman 17. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, menyadari segala berkat yang Engkau berikan dan percayakan kepada kami. Kami sadar bahwa limpahan berkat-Mu itu membawa serta panggilan dan tanggung jawab untuk berbela rasa kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Semoga dengan mau membuka mata untuk melihat situasi nyata hidup secara jujur, semakin mampu pula kami menghasilkan buah berkat melalui gerakan saling menolong dan berbagi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Mahakti nomor 533.
tingkatkan karya serta agama.